Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, Ananda yang soleh dan soleha yang saat ini sedang bersiap-siap untuk mendengarkan materi dari Ibu Guru. Di pembelajaran 4 ini, adik-adik akan mempelajari bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Dan yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Menemukan arti kata dan menuliskan kalimat berdasarkan kata yang diberikan. Baiklah adik-adik yang soleh dan soleha, dengarkanlah isi teks bacaan yang akan Ibu sampaikan. Kamu pasti sudah sering mendengar kata cerita, bukan? Sebuah cerita dapat kita baca atau kita dengarkan. Ada cara untuk memahami isi cerita. Cara itu adalah menyimak dengan baik. Marilah berlatih lagi cara memahami isi cerita. Tutuplah bukumu, gurumu akan membacakan cerita berikut. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Makanan dan minuman di kantin sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Berdasarkan cerita tersebut, kelompokkan benda-benda sesuai wujudnya. Tuliskan dalam tabel berikut. Perhatikanlah kolom-kolom tabel nomor 1 sampai nomor 5. Ada nama benda, kemudian ada wujud benda, yaitu padat, cair, gas. Nomor 1 sudah disebutkan, yaitu nama bendanya adalah es jeruk. Wujud bendanya adalah cair. Kemudian temukanlah nama benda selanjutnya yang terdapat dalam sebuah cerita tersebut. Dan jangan lupa untuk memberikan apakah wujud bendanya padat, cair, dan gas. Berikan tanda checklist pada kolom yang sudah disediakan. Nah, setelah kalian mengisi kolom tersebut, berikut di bawahnya yaitu buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. Kosakatanya ada 5. 1. Makanan. 2. Minum. 3. Membeli. 4. Memesan. Dan 5. Membayar. Nah, silakan adik-adik memberikan sebuah kalimat tentang kata makanan, minum, dan yang terakhir adalah membayar. Seperti yang sudah adik-adik kerjakan sebelumnya, yaitu membuat sebuah kalimat. Oke, selanjutnya yaitu ceritakan kembali isi cerita isi cerita yang tadi yang baru saja Ibu sampaikan dengan bahasamu sendiri. Ketika adik-adik sudah membacanya, membaca cerita makanan dan minuman di kantin sekolah,
Kemudian adik-adik ceritakan kembali di halaman 74 ini di buku tulis ya. Ceritakan kembali di buku tulis tentang makan dan minuman di kantin sekolah dengan bahasa adik-adik masing-masing. Tidak harus persis seperti buku. Oke, adik-adik, selamat mengerjakan tugas. Mari kita lanjutkan pelajaran matematika berikut ini. Di pembelajaran 4 ini, adik-adik akan menentukan bentuk pembagian berdasarkan soal cerita dan menghitung hasil menggunakan pengurangan berulang serta melengkapi tabel pembagian. Dengarkanlah isi teks bacaan pelajaran matematika berikut ini. Ayo berhitung. Kalian sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan hasil penjumlahan berulang bilangan yang sama. Pembagian merupakan pengurangan oleh bilangan yang sama sampai habis. Pembagian dan perkalian ada hubungannya. Bentuk pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana? Coba perhatikan contoh berikut ini. Gambar apakah yang kalian lihat? Ada gambar bola. Ada berapa gambar bolanya? Ada 6. Kemudian ditulis dalam bilangan matematika bagaimana? Yaitu 6 dibagi 3. Bentuk matematikanya adalah 6 dibagi 3. Kemudian berapa hasil dari 6 bagi 3 dalam pengurangan berulang? Yaitu 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Pengurangannya ada berapa banyak? Sebanyak 2 kali. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dibagi sama banyak ke dalam 3 keranjang. Perhatikan keranjangnya. Keranjangnya ada 3. Masing-masing dalam satu keranjang harus sama banyaknya, tidak boleh berkurang, tidak boleh lebih. Maka kita bisa lihat dari contoh dalam keranjang, masing-masing satu keranjang terdapat 2 bola. Jika dijumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Bagaimana dengan bentuk perkalian? Nah, coba perhatikan lagi gambar bola berikut. Ada 3 keranjang, masing-masing berisi 2 bola. Berisi 2 bola. Oke, ada 3 keranjang. Kemudian jika digabungkan menjadi 1, yaitu dijumlahkan menjadi berapa bola? 6 bola. Artinya jika dalam bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dilakukan dengan penjumlahan berulang. Jika contoh yang pertama adalah pembagian, maka itu sama artinya pengurangan berulang. Bilangannya akan dikurangi dengan bilangan yang sama sampai habis. Dan untuk perkalian adalah penjumlahan berulang. Adik-adik harus bisa membedakannya ya, harus bisa mengingat dan membedakan. Jadi, dapat disimpulkan hubungan pembagian dan perkalian berikut.
6 dibagi 3 sama dengan 2. Itu sama artinya dengan perkalian 3 dikali 2 sama dengan 6. Untuk lebih paham lagi, coba kita kerjakan soal berikut ini. Coba tentukan hasil pembagian berikut, lalu tuliskan bentuk perkaliannya. Sama seperti contoh yang di atas atau yang tadi. Bilangannya adalah 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Itu sama artinya jika dalam perkalian 2 dikali 5 sama dengan 10. Contoh yang kedua, 21 dibagi 7 adalah 3. Itu sama artinya dalam bentuk perkalian 3, 7 dikali 3 sama dengan 21. Contoh yang ketiga, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jika dalam bentuk perkalian 4 dikali 8 sama dengan 32. Pembagian dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Perhatikanlah tabel yang ada di buku adik masing-masing yang ada di halaman 75. 2 adalah bilangan pembagi. Di sebelah kiri adalah bilangan yang dibagi. Kemudian di sebelah kanan adalah hasil bagi. Kita coba kasih contohnya. Bilangan yang dibagi kemudian dibagi dengan bilangan pembagi. 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Hasilnya ada di sebelah kanan. Yang kedua, 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Yang ketiga, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Yang terakhir, 20 dibagi 2 sama dengan hasilnya ada di sebelah kanan yaitu 10. Nah, sangat gampang kan adik-adik? Ingat saja di sebelah kiri adalah bilangan yang dibagi dan hasilnya ada di sebelah kanan. Yang di atas adalah bilangan pembaginya. Nah, sekarang adik-adik coba berlatih untuk mengisi tabel yang kosong di halaman 76, yaitu coba lengkapi tabel pembagian berikut seperti contoh yang di halaman 75. Bilangan pembaginya masih ingat kan tadi? Bilangan pembaginya adalah angka 3. Di sebelah kiri adalah bilangan pembagi. Bilangan yang akan dibagi. Kemudian di sebelah kanan adalah hasil baginya. Kita coba yang pertama, 9 dibagi 3 sama dengan hasilnya adalah 3. Kemudian coba perhatikan angka 5. Angka 5 itu adalah hasilnya. Dikalikan saja, 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Tulis di kolom sebelah kiri angka 15. Dan contoh yang ketiga yaitu bilangan 30. Tuliskan hasilnya di sebelah kanan. Berikut juga yang paling bawah. Untuk menjawab kolom yang kosong dua-duanya, adik-adik tinggal mencari bilangan perkalian 3. Hanya 3. Selain 3 tidak bisa ya.
seperti 3 dikali 6. Maka dituliskan hasilnya di bilangan yang dibagi, yang sebelah kiri. 3 dikali 6 adalah 18. Tuliskan 18 di kolom sebelah kiri. Sementara angka 3 ditulis di sebelah kolom sebelah kanan. Nah, untuk gambar yang kedua atau kolom yang kedua di sebelah kanan juga sama ya, banyak sekali titik-titik kosong kan, hanya satu yang mempunyai bilangan di sebelah bilangan yang dibagi. Yang di atas adalah bilangan pembagi. Contohnya 15 dibagi 5, maka ditulis hasilnya menjadi 3. 3 dikali 5 adalah hasilnya 15. Kemudian untuk menjawab kolom-kolom kosongnya bagaimana? Seperti yang ibu sebutkan tadi, hanya mencari perkalian dalam bilangan 5. Selain bilangan 5 tidak bisa ya. Bilangan 5 seperti 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian cari lagi bilangan 5 apa saja perkaliannya. 5 dikali 4 bisa, hasilnya 20. 5 dikali 6 hasilnya 30. 5 dikali 7 hasilnya berapa? 35. Nah, sangat mudah sekali adik-adik jika adik-adik sudah paham nantinya. Maka dari itu, berlatihlah dengan sungguh-sungguh sampai adik-adik lancar dalam perkalian dan pembagian. Sekarang, mari kita lanjutkan pelajaran SBDP. Di pembelajaran ini, adik-adik akan mengetahui dan mengulang kembali, yaitu menjelaskan fungsi alat-alat menggambar. Dengarkanlah bacaan teks berikut ini. Ayo berkreasi. Sudahkah kamu mahir menggambar imajinatif? Kini kamu akan membuat gambar imajinatif berdasarkan pengalamanmu. Ayo, ingat kembali langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, siapkan media yang diperlukan untuk menggambar seperti buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, pensil warna, atau krayon. Yang kedua, tentukan tema sebelum menggambar. Yang ketiga, tentukan gambar imajinatif sesuai tema. Misalnya, kamu akan menggambar jam dinding dari susunan biji-bijian warna-warni di buku gambar. Langkah berikutnya yaitu buatlah sketsa gambar menggunakan pensil. Yang terakhir, warnai gambar dengan pensil warna atau krayon. Nah, itu dia tadi fungsi alat-alat untuk menggambar sebuah gambar imajinatif. Sudah disebutkan apa saja kegunaan dari alat-alat tersebut, seperti krayon adalah untuk menggambar atau mewarnai, ya seperti pensil untuk menggambar sebuah sketsa. Kemudian apalagi penghapus, penggaris, pensil warna atau krayon, dan serta buku gambar. Semuanya sangat jelas ya adik-adik. Tinggal adik-adik mengapresiasikan atau menunjukkan, berusaha memberikan karya yang super kreatif dari adik-adik semua. Pastinya dengan
sungguh-sungguh. Maka dari itu, adik-adik semuanya jangan pernah bosan untuk menggambar sesuatu yang ingin kalian gambar. Apa yang akan adik-adik pikirkan? Misalkan ingin menggambar sebuah gunung, menggambar sebuah rumah, menggambar sebuah halaman atau sekolah, apapun yang ada di dalam benak adik-adik, silahkan digambar atau dilukis di buku gambar masing-masing. Membeli sabun dan pensil, jadi anak yang santun dan terampil. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.